Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-8 dari seri pembahasan kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan pelajaran yang ke-8 ini berjudul Pilihlah Kehidupan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah saat ini, terangi hati dan pikiran kami. Berikan pemahaman yang jelas untuk firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Pilihlah kehidupan. Ini judul pelajaran kita. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Sungguh luar biasa. Ada pilihan di hadapan kita, namun kita diajak untuk memilih kehidupan. Musa menawarkan dua jalan kepada bangsa Israel. Satu menuju kehidupan dan satu lagi menuju kematian. Apakah kita memiliki pilihan yang sama pada hari ini, saudaraku? Apakah ada pilihan ketiga atau pilihan keempat? Apakah penting untuk membuat keputusan? Ataukah dapatkah kita mengikuti arus saja supaya aman? Pekabaran dalam kitab Ulangan sangat jelas. Nasihat terpenting bagi kita diberikan oleh Tuhan melalui Musa, yaitu pilihlah kehidupan. Tidak ada pilihan lain. Kita diajak untuk memilih kehidupan. Poin pertama, pohon kehidupan. Ayat yang melandasinya itu Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Ada banyak jenis makhluk hidup di bumi, tetapi hanya manusia yang dapat membuat keputusan moral. Tuhan tidak memberi hewan kemampuan untuk memilih makanan mana yang mereka makan. Namun, Dia melarang manusia memakan buah tertentu dan memberitahu mereka tentang konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Adam dan Hawa pada akhirnya memilih kematian. Mereka tidak mematuhi perintah dan kehilangan akses ke pohon kehidupan. Namun demikian, saudaraku, Tuhan campur tangan untuk menghindari menyerahkan nasib umat manusia pada konsekuensi dari keputusan itu. Dia menyusun sebuah rencana untuk memberi manusia akses kepada pohon kehidupan, yaitu melalui salib, melalui Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Walaupun Tuhan sudah menghalau pohon kehidupan dari Taman Eden, sepertinya manusia pertama tidak ada kesempatan. Namun Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya, termasuk manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus, itu berarti kita memiliki akses kepada pohon kehidupan. Karena siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poin selanjutnya, yaitu jalan tengah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Alkitab hanya menyajikan dua pilihan. Kita hanya dapat memilih antara hidup dan mati. Apakah ada jalan tengah, saudaraku? Dapatkah kita menjadi bagian dari hidup atau mati pada saat yang bersamaan? Dapatkah kita bersikap, netral saja? Dapatkah kita menghindari semua pertentangan? Selain daripada itu, kita juga tetap ada dalam pertentangan itu. Saudaraku, tidak ada di antara kita yang diperhadapkan dengan jalan tengah atau pilihan yang ketiga. Hanya ada dua pilihan, kehidupan atau kematian. Tetapi mereka yang tidak menerimanya akan dibinasakan. Mereka akan menderita dalam kematian yang kekal.
tidak membuat keputusan atau menundanya sama dengan memilih kematian. Tidak ada lagi pilihan yang lain, saudaraku. Pilihlah kehidupan. Tuhan mengajak kita untuk memilih kehidupan, memilih Yesus sebagai jalan kebenaran kita. Poin selanjutnya itu dua pilihan. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Mari kita coba lihat dari dua pilihan ini. Ada perbedaan antara hidup dan mati yang ditentukan oleh keberuntungan. Katanya itu kehidupan dan kecelakaan atau kematian. Tawaran Tuhan sebenarnya cukup sederhana. Dia menawarkan kita satu pilihan keberuntungan atau kehidupan. Dia menjelaskan apa yang baik. Karena pada hari ini aku merintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Perintah-perintahnya, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup. Ulangan 30 ayat yang ke-16. Mengasihi Tuhan memberi kita kehidupan. Kematian adalah konsekuensi alami dari kehidupan yang terpisah dari Kristus. Lucifer adalah makhluk pertama yang memilih kematian. Sejak saat itu kita semua berjuang untuk dua pilihan ini, saudara. Namun kita diajak untuk pilihlah kehidupan. Poin selanjutnya itu pilihan yang mudah. Ulangan 30 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Untuk membuat keputusan yang bijaksana, kita harus memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan akibat dari menaatinya atau tidak menaatinya kepada orang Israel. Nah, boleh buka dalam Ulangan pasal yang ke-28. Dia juga menjamin mereka bahwa dia akan selalu bersedia untuk mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan kedua jika mereka benar-benar mau taat. Di sisi lain, membuat keputusan ini mudah. Kenapa mudah? Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga mudah untuk membalas kasihnya dan meresponsnya dengan melakukan apa yang dia suka kita lakukan. Juga sangat mudah untuk mengetahui apakah yang disukai Tuhan. Itu bukan misteri, karena sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Pilihlah kehidupan. Dia menginginkan kita supaya tetap ada di jalan kehidupan. Poin terakhir itu keputusan terakhir. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ibadah adalah kunci dalam pertentangan besar. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Jadi dia tidak menerima berbagai penyembahan kita dengan siapapun atau dengan cara apapun. Dia mau kita hanya menyembah kepadanya. Ketika kita menyembah seseorang atau sesuatu selain daripada Tuhan, kita memilih kejahatan atau kematian. Ibadah lebih dari sekedar membungkuk di depan patung. Menerima otoritas orang di atas Tuhan juga merupakan masalah penyembahan. Artinya, tatkala kita mendewakan orang lebih daripada Allah, kita sedang dalam masalah penyembahan berhala. Ini akan menjadi tantangan terakhir di penghujung zaman. Kita harus membuat keputusan setiap hari antara menyembah Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Meninggikan Tuhan atau meninggikan yang jahat. Saudaraku, keputusan ada di tangan kita. Pilihlah kehidupan. Pena inspirasi dalam buku Selected Message, buku 1, chapter 10, halaman 96 berkata, setiap jiwa memiliki surga untuk dimenangkan dan neraka untuk dijauhi. Ketika semua perkara diadili, tidak seorang pun akan memiliki alasan. Tidak seorang pun perlu binasa. Terserah pilihan mereka sendiri. Siapa yang harus menjadi pemimpin mereka? Kristus atau setan? Saudara, semua bantuan yang diterima Kristus dapat diterima setiap orang dalam pencobaan besar. Salib berdiri sebagai janji bahwa tidak seorang pun perlu hilang, bahwa pertolongan berlimpah
disediakan untuk setiap jiwa. Oh, sungguh luar biasa. Sungguh jaminan yang sungguh luar biasa bagi umat-umat Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, kita diajak, dituntut untuk memilih kehidupan dengan satu jaminan bahwa seperti bantuan yang sudah diterima Kristus ketika dia dicobai dan dia menang, bantuan yang sama akan diberikan kepada saya dan saudara. Yesus mampu berdiri dalam pencobaan yang besar. Kita pun akan mampu berdiri karena jaminan yang sama diberikan kepada kita. Saudaraku, pilihlah kehidupan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman yang boleh mengarahkan kepada kami untuk memilih kehidupan dan terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Tolonglah kami untuk menolak semua tawaran setan yang menuntun kami kepada kebinasaan. Tolong berikan mata iman yang jeli untuk kami bisa melihat manakah jalan Kristus dan manakah jalan yang setan coba tawarkan. Kami akan memilih Engkau, memilih kehidupan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami setiap saat, sehingga kami akan boleh menuju kepada kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan channel ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, karena kita memilih kehidupan, memilih Yesus.